Bikin empek-empek ikan teri lagi lengkap dengan kuah cuko kentalnya. Nuhanya tiba-tiba keinget pengen makan empek-empek lagi ya sudin. Pas bahannya masih ada, pas moodnya lagi baik, ya udah kita gaskan. Demi anak kan. Halo guys, halo bonsai, assalamualaikum, selamat pagi. Meskipun ini tuh cuma empek-empek ikan teri, tapi untuk rasanya tuh enak banget. Ya udah, inilah semua bahan-bahan yang kita butuhkan untuk bikin empek-empek ini bonsai. Silakan di share atau screenshot. Oke, di sini untuk ikan terinya sama bawang putihnya kita haluskan dulu ya bonsai. Sebenarnya empek-empek ini tuh ya udah ada di vlog aku sebelumnya. Cuma ya udah lama banget juga nggak makan empek-empek. Lagian Nuha juga kepingin makanin empek-empek ini, ya udah kita bikin. Sekalian di sini kita bikin untuk stoknya juga bonsai. Untuk bawang putih sama ikan terinya udah selesai kita haluskan. Sekarang kita lanjut pindah ke depan kompor. Karena di sini kita mau bikin bahan biangnya dulu bonsai. Wajan udah nangkring ya udah masukkan tepung terigu protein tingginya. Lalu ikan teri yang kita haluskan tadi. Lalu masukkan juga telur 1 butir ya bonsai. Yang pasti nggak lupa garam dan kaldu ayam secukupnya. Baru deh setelah itu kita masukkan airnya bonsai. Di sini airnya kita pakai kurang lebih 700 ml. Ini udah total dari semua air yang kita gunakan ya bonsai. Termasuk air yang kita gunakan untuk halusin ikan terinya tadi. Di sini untuk bahan biangnya juga udah selesai kita masakin, udah kental seperti ini. Ya udah nggak lupa matikan apinya, kita angkat, kita pindahkan ke dalam wadah bersih. Lalu di sini untuk biangnya kita dinginkan dulu sampai benar-benar dingin bonsai. Sambil menunggu biangnya tadi itu dingin banget, mendingan di sini kita bikin dulu untuk kuah cukonya ini bonsai. Untuk bahan-bahan bikin cukonya juga gampang banget. Ada rawit hijau, bawang putih sama sedikit udang ebi bonsai. Untuk gula merahnya di sini aku pakai setengah bulatan aja karena memang adanya segitu. Ternyata udah pada habis stok di rumah bonsai. Oke, di sini untuk bumbunya juga udah selesai kita haluskan. Sekarang kita lanjut lagi pindah ke depan kompor. Tuangkan air kurang lebih 200 ml. Lanjut kita masukkan tadi gula merahnya. Di sini kita mau ngecek dulu kira-kira biangnya udah pada dingin belum. Ternyata biangnya tadi masih panas pol bonsai. Ya udahlah kita lanjut lagi buat bikin kuah cukonya ini bonsai. Di sini untuk gulanya juga udah mencair. Masukkan tadi yang kita haluskan seperti cabai dan bawang putihnya tadi. Lalu nggak lupa aduk-aduk manja. Baru deh setelah itu kita tambahkan ini asam jawa bonsai. Di sini aku pakai asam jawa pasta. Banyaknya kurang lebih setengah sendok makan. Lalu nggak lupa juga ya kita masukkan garam dan sedikit micin biar nanti rasanya itu semakin mantul. Udah mengental seperti ini artinya kuah cuko kita udah matang bonsai dan tinggal kita saring aja. Di sini juga untuk biangnya udah pada dingin. Ya udah saatnya sekarang kita masukkan tepung tapiokanya. Boleh bertahap dulu atau langsung juga boleh banget ya. Tergantung wadah yang digunakan sih. Kemudian di sini kita masih aduk-aduk pakai sendok ya bonsai karena memang untuk biangnya itu sendiri masih ada anget-angetnya. Oh ya BTW, apa masih ada ya orang bikin empek-empek itu yang meledak-ledak gitu? Kalau pengalaman aku sih pernah banget sampai si empek-empeknya itu berubah menjadi Spiderman alias nemplok di langit-langit rumah. Kalau diingat-ingat lagi nih yang ngakak parah waktu itu bonsai. Tapi masih ada untung nggak kena wajah kan? Secara kan gorengnya pakai minyak panas ya. Ya udah di sini untuk adonan udah selesai kita uleni. Di sini untuk tangan juga udah dicuci bersih ya bonsai, yang pasti udah steril. Jadi di sini empek-empek yang mau kita bikin itu empek-empek lenjar bonsai atau empek-empek panjang seperti ini. Karena memang lagi-lagi Nuhanya itu mau empek-empek itu yang seperti itu, empek-empek lenjar. Kalau misalnya Bunda Mumi di rumah pengen bikin yang kapal selam juga boleh banget. Tinggal ambil adonan dibentuk bulat seperti kantong, masukkan telur, udah deh. Jadilah empek-empek kapal selamnya. Pokoknya bebas yang mau dibentuk segimana rupa, tetap aja namanya juga tetap empek-empek. Kalau di sini namanya juga request anak ya. Jadi ya kita bikinnya itu sesuai permintaan bonsai. Lagian untuk ngebentuk empek-empeknya ini, empek-empek lenjar nih yang gampang banget bonsai. Itu sih menurut aku ya. Oh ya satu lagi, empek-empek kulit juga gampang pol. Tapi tetap aja kalau sendirian ngebentuknya tetap lama selesainya. Nah di sini kita persingkat aja lah ya. Untuk empek-empek di sini juga udah selesai kita bentukin. Untuk airnya mendidih tadi nggak lupa masukkan minyak biar nanti empek-empek itu nggak lengket satu sama lain. Tahu-tahu di sini untuk empek-empeknya juga udah selesai kita cemplungin. Tiba-tiba untuk empek-empeknya juga udah ngambang aja. Ya udah kita angkatin. Sisi lain empek-empek kita juga udah selesai direbus. Sisi lainnya lagi ada yang ngedumel di belakang layar. Katanya cepet dong mie goreng empek-empeknya. Ya siapa lagi bocilnya kalau bukan Nuha. Ya udah tanpa ngerem kita gaspolin buat gorengin empek-empeknya ini. Di sini untuk empeknya ini nggak lupa aku potongin dulu ya bonsai sebelum digoreng. Sesuai permintaan juga nih, Nuhanya mau dipotong dulu sebelum digoreng. Maksudnya empek-empeknya ini bonsai. Ntar pikirannya aneh-aneh lagi. Ya udah untuk empek yang dipotongin tadi udah selesai kita gorengin. Sekarang kita lanjut goreng empek-empek kulitnya. Tadi aku sempat bentuk juga beberapa sih. Singkat cerita di sini empek-empek yang udah kita goreng tadi kita kasih cuko bonsai. Nah kalau yang pakai cuko ini untuk maknya makan ya. Kalau untuk Nuhanya ada. Nah ini untuk Nuhanya bonsai. Tadi dia minta ditambahin sedikit bumbu, ya udah kita kasih. Sementara itu di sini maknya mau makan empek-empek ini bonsai. Kalau yang punya Nuha tadi itu masih panas katanya. Jujur di sini untuk empek-empeknya itu lembut banget bonsai, di luarnya itu kriuk banget. Tapi untuk di bagian dalam itu lembut kenyal gitu bonsai. Gak ada yang alot atau keras sama sekali. Kalau udah ngikutin resep ini insya Allah bakalan berhasil 100%. Untuk adonan biang itu wajib banget pakai tepung protein tinggi. Di sini dengan 700 gram tepung yang kita gunakan bisa menghasilkan empek-empek kurang lebih 40 biji bonsai. Kalau lebih kecil lagi ukurannya bisa lebih banyak hasilnya. Pokoknya lagi-lagi disesuaikan selera masing-masing aja. Mau besar atau kecil ukurannya untuk rasanya tetap sama bonsai. Nah inilah dia bocil yang request minta dibikinin empek-empek
empek-empek Bunsai tuh. Masya Allah dia tuh happy banget. Katanya udah lama nggak makan empek-empek. Oh ya BTW jangan salah fok sama piringnya ya Bunsai, karena memang aku nggak berani kasih anak wadah atau apapun, atau piring juga, gelas juga yang berbahan kaca atau keramik gitu Bunsai. Menurut aku sih bahaya banget, karena anak-anak nih kan sifatnya tuh ceroboh banget. Takutnya diangkat sana diangkat ke sini jatuh. Yang ada malah bikin kita panik nanti. Yang mau bikin empek-empeknya cus rikuk deh, nggak bakalan nyesel kalau udah bikin mah. Bisa juga dijadiin stok di kulkas Bunsai. Ya udah deh, Nuhanya juga udah senang banget dibikinin empek-empek kesukaan dia sama kesukaan Cecenya juga tuh, bocil 2. Untuk vlognya cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. See you next my video. Assalamualaikum, bye bye. Kalau udah makan makanan kesukaan gak bakalan ngerem sebelum kenyang mah. Ayo sikit lagi habisin tuh.